Puji Tuhan, Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa kembali bersama jemaat semua pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu saya mengajak kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur padamu kalau kami boleh ada sampai dalam pagi hari ini masih dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun, semua karena berkat anugerah dan kebaikan-Mu Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau berkati firman yang kami dengar, biarlah menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, langsung saja saya mengajak kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Pengkhotbah 12 ayat yang ke-14. Sekali lagi, Pengkhotbah 12 ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya bagi kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Silakan menyiapkan dalam Alkitab masing-masing atau handphone masing-masing. Saya akan membacakannya. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Sekali lagi, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat, ya. Bapak Ibu saudara-saudari, apa itu tak kasat mata? Tema yang saya bawakan pada pagi hari ini adalah merdeka dari penjara tak kasat mata. Sekali lagi, merdeka dari penjara tak kasat mata. Bapak Ibu saudara-saudari, apa itu tak kasat mata? Tak kasat mata artinya sesuatu yang tidak terlihat, ya. Sesuatu yang tidak terlihat. Kelihatan dari luar orang itu bebas, tetapi di dalam ada sesuatu yang tersembunyi yang menghentikannya atau mengganjalnya, ya. Nah, apa saja penjara tak kasat mata itu, Bapak Ibu saudara-saudari? Saya akan membawakan beberapa poin di sini. Apa itu penjara tak kasat mata? Poin yang pertama, penjara tak kasat mata itu adalah dosa yang disembunyikan. Sekali lagi, dosa yang disembunyikan. Mari kita baca di dalam Mazmur 32 ayat yang kelima. Mazmur 32 ayat yang kelima. Dosaku kuberitakan kepadamu dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku, ya. Salah satu penyebab kita terjebak dalam penjara tak kasat mata adalah karena menyembunyikan dosa, ya. Sekecil apapun dosa yang kita sembunyikan atau kita tutup-tutupi, itu akan membuat kita terjebak di dalam, membuat kita terpenjara, ya. Bapak Ibu saudari, dosa apa yang kita lakukan yang belum kita mengaku kepada Tuhan, yang belum kita ungkapkan kepada Tuhan, ya, segera ungkapkan. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari mau terbebas dari penjara tak kasat mata, dari dosa, yaitu mengaku ke hadapan Tuhan, ya. Menangis di hadapan Tuhan, minta ampun, ya. Minta Tuhan membebaskan, ya. Tuhan bukannya tidak tahu, tapi Tuhan tahu dosa kita. Tapi Dia mau melihat kita, apakah kita benar-benar mau dibebaskan, ya, dari dosa. Tuhan mau lihat kamu mau mengakui dosamu, tidak, ya. Akuilah dosamu di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan membebaskanmu. Dosa-dosa apa yang belum Bapak Ibu saudara-saudari akui di hadapan Tuhan? Aku yang mengaku, terbuka di hadapan Tuhan. Di situ Bapak Ibu saudara-saudari akan mendapat pemulihan, mendapat kebebasan, ya. Puji Tuhan. Sama seperti Daud. Kita tahu kisah Daud, ya. Daud jatuh ke dalam dosa, ya, ke dalam dosa perzinahan bersama Batsheba, ya. Ketika Nabi Nathan, Tuhan memakai Nabi Nathan untuk memberitahukan kepada Daud, memperingatkan dia tentang dosanya. Dia langsung berlutut di hadapan Tuhan, dia sujud di hadapan Tuhan, dia minta ampun, dia berdoa karena dia tidak ingin terjebak terus menerus dalam dosa itu, ya. Karena itu, mengaku di hadapan Tuhan
agar kita dapat dibebaskan, ya. Puji Tuhan. Dan poin yang kedua, apa saja penjara tak kasat mata, yaitu adalah kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan. Sekali lagi, kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan. Mari kita buka di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Sekali lagi, Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudari, silakan menyimak. Filipi 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, ya. Hal yang membuat kita tidak bebas atau merdeka yaitu ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan, ya. Itu akan menghambat hidup kita bebas. Kita seringkali merasa takut tentang sesuatu, ya, mungkin takut tentang masa depan, ya, tentang usaha, pekerjaan, atau takut untuk masa depan anak-anak, ya. Tetapi di Filipi ini Tuhan bilang apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, ya. Tetapi kita harus menyatakannya, ya, di dalam Kristus Tuhan, ya. Ketika kita kalau kita mau bebas, ya, kita harus membuang rasa ketakutan kita, ya, kekhawatiran kita, kecemasan kita, ya. Kita harus serahkan segala kekuatan kita kepadanya, ya. Bapak-Ibu saudara-saudari, itu yang menghambat kita, yang membuat kita tidak bebas, karena rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir membuat ini, aduh saya takut, membuat ini, aduh gimana ini, ya, membuat kita stuck di satu tempat, ya. Kalau kita mau bebas, buang ketakutan, buang kecemasan, dan buang kekhawatiran, ya. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan dapat saya sampaikan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu, Bapa. Kiranya Engkau berkati firman kami dengar, ya Bapa, bisa tertanam tumbuh dalam hati kami, Tuhan Yesus. Bapa, hamba berdoa bagi setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, ya Bapa. Kiranya Engkau berkati mereka sepanjang pagi hari ini, bahkan sepanjang hari, ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, hamba menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ini menjadi permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Masih. Masih.